Oke guys, sekarang kamu sudah bisa bikin ricotta cheese sendiri di rumah dan kamu juga sudah bisa bikin Greek yogurt sendiri di rumah. Saat ini chef akan ngajarin kamu, kita akan bikin bareng-bareng cheesecake. Dan sekalian chef akan bikin ke dalam dua versi. Pengen tahu lebih lengkapnya? Tonton sampai habis. Let's go. Jadi cheesecake ini nggak sama dengan cheesecake pada umumnya karena ini kita buat versi rendah kalori. Tapi pertama-tama kita buat dulu yang namanya cream cheese. Cream cheese itu terbuat dari ricotta cheese, perbandingan antara 2:1 atau 3:1 dengan butter unsalted. Nah teman-teman, chef menggunakan butter unsalted dan ricotta cheese-nya dengan perbandingan 2:1, yaitu 80 gram ricotta cheese dan 40 gram butter unsalted. Butter unsalted tuh kalorinya lumayan gede, tapi memang sehat sih. Nah ini diaduk aja jadi satu, tinggal ditambahkan sedikit garam, sedikit aja ya. Setelah itu chef masukin 100 gram Greek yogurt, yang ini juga udah ada kontennya ya, kalian bisa bikin sendiri di rumah kan. Nah tapi kalau misalkan kamu nggak bisa bikin yogurt sendiri di rumah, kamu bisa beli teman-teman. Oh iya, cream cheese juga kalau kamu nggak bisa bikin, kamu bisa beli di luar teman-teman. Untuk gula bisa pakai gula pasir atau stevia, tapi untuk resep ini chef menggunakan gula jagung. Lalu chef menambahkan 2 butir kuning telur. Nah setelah diaduk, didinginkan dulu sekitar 20 menit, kita aplikasikan ke loyang. Nah sisa dari adonannya ini kita akan bikin versi tinggi protein. Caranya gimana? Sisa adonannya chef tambahin lagi 80 gram sampai 100 gram Greek yogurt. Setelah itu chef menggunakan hydro isolate dari Cytec Nutrition. Ini whey protein ya, 1 scoopnya itu sekitar 28 gram proteinnya. Nah saya pakai kurang lebih 2/3 sampai 1 scoop lah. Ini teman-teman aduk rata, kita pindahkan lagi, aplikasikan ke loyang. Teman-teman tinggal cetak nih teman-teman kayak gini. Nah ini satu resep berarti mendapatkan 4 cheesecake. Nah untuk membedakan cheesecake yang normal tadi, yang low fat tadi, itu chef tambahin brown sugar. Nah, ini udah jadi. Berikutnya tinggal kita oven guys. Lu boleh istirahatin dulu di kulkas ya selama 30 menit. Habis itu tinggal kita bakar. Let's go. Nah setelah 30 menit ditaruh di kulkas, siap kita bakar. Nah kita pancing dulu dengan air sebelum kita masukin ke dalam oven. Ini namanya proses bain-marie, supaya nanti cheesecake-nya di dalamnya itu nggak gosong teksturnya. Nah pertama-tama kita setting oven suhu 200 derajat Celcius. Dan chef hanya menggunakan kurang lebih 2-3 menit ya. Nah teman-teman, hasil bisa bervariasi loh, tergantung dari merek yang kamu pakai. Setelah 3 menit kita turunin suhunya langsung ke 100 Celcius selama 7 menit. Ini pun juga bisa berbeda hasilnya, tergantung nanti bagaimana merek oven kamu. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi enggak. Nah setelah ini prosesnya gimana? Ayo kita lihat lagi ya. Setelah diangkat, dinginkan sebentar, kurang lebih 5-10 menit di suhu ruang. Lalu berikutnya kamu harus masukkan dia ke dalam freezer guys. Kurang lebih 2-3 jam supaya dia bisa ngeset dan nanti bisa dikeluarin dari silikon mold dia. Oke? Kita tunggu 2-3 jam lagi ya. Lanjut guys, udah 3 jam, waktunya kita keluarin dia dari freezer. Nah, kayak gini nih. Berikutnya tinggal kita aplikasikan ke biskuit di bawahnya. Nah, buat teman-teman jangan khawatir kalau kalian nggak tahu resep biskuitnya, kalian bisa pakai yang praktis. Contohnya kayak hari ini, untuk mempersingkat waktu, chef menggunakan biskuit Marie sari gandum. Kenapa pakai ini? Karena setidaknya ini yang lebih aman karena komposisinya. Di sini kita lihat nih, chef pilih yang hampir 40% bahan dasarnya tepung gandum. Jadi seenggaknya masih masuk dalam konsep healthy teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak ada option, bisa pakai yang kayak begini juga nih, udah lebih praktis, oke? Kayak gini ya guys. Nah, tinggal taruh aja begini. Cheesecake-nya tinggal kita keluarin. Nah, wih, pas banget lagi ukurannya nggak tuh? Nah ini yang original ya, yang tidak mengandung susu protein. Nih,
Oke teman-teman, sekarang jadi kita udah punya dua versi cheesecake. Kelihatan nggak? Nah ini yang pertama, yang original, dan versi cheesecake yang tinggi protein. Nah tinggal teman-teman kita dekor sedikit, setelah itu selesai deh. Untuk dekornya kamu bisa pakai selai strawberry atau pakai selai blueberry, tapi kali ini chef menggunakan madu ya teman-teman. Lalu chef tambahkan nih fresh strawberry dan daun mint gitu. Oke guys, udah jadi nih ya. Dua kreasi cheesecake dalam satu resep. Yang pertama adalah cheesecake rendah kalori, yang kedua adalah cheesecake rendah kalori tinggi protein karena menggunakan hydro isolate dari Cytek Nutrition. Saatnya kita cobain ya. Sini yuk. Chef cobain dulu yang biasa ya. Ya teksturnya kayak cheesecake pada umumnya ya, dia soft. Oke, berikutnya kita cobain yang tinggi protein. Dia lebih dense atau lebih padat nggak apa-apa karena dia ada kandungan proteinnya, jadi memang teksturnya lebih padat teman-teman. Dari segi rasa dua-duanya sama-sama enak. Tinggal tergantung kalian mau bikin yang versi low kalori atau yang low kalori tinggi protein. So, selamat mencoba ya. Kalau kamu berkenan, tolong dibantu share ke teman-teman yang lain ya, dan subscribe juga. Terima kasih.